Nah, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh sahabat juara ketika menentukan sampling dalam sebuah penelitian. Halo sahabat juara, balik lagi bersama saya Maflah di Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang namanya populasi dan sampel dalam penelitian. Apa sih sebenarnya populasi dan sampel itu? Populasi merupakan wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Jadi secara gampangnya populasi itu tuh bagian luas ataupun keseluruhan dari objek yang kita akan teliti. Sedangkan sampel itu ya bagian kecil ataupun irisan dari populasi yang menjadi objek penelitian kita. Nah, di dalam menentukan ukuran sampel itu ada acuannya, sahabat juara. Secara umum menurut Roscoe yang dikutip UMA sekarang itu menerapkan ada acuan umum untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Jadi biasanya sampel itu digunakan ketika kita ingin mengetahui sesuatu yang menjadi objek penelitian kita gitu. Karena kita terbatas ya, bisa terbatas waktu, tenaga, mungkin juga biaya dalam melakukan penelitian. Jadi tidak mungkin kita bisa meneliti populasi yang luas jangkauannya ataupun mungkin juga populasi yang sangat besar. Jadi perlu sampel tersebut ataupun perlu untuk menentukan seberapa besar ukuran sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut. Yang kedua, jika sampel dipecah ke dalam subsampel, misalkan pria atau wanita, junior, senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimal 30 untuk tiap kategori adalah tepat. Misalkan populasi kita adalah siswa SMA se-Solo Raya. Nah, ketika sampel kita pengen kita pecah menjadi subsampel, misalkan siswa laki-laki ataupun siswi perempuan ataupun berdasarkan kelas dan sebagainya, berarti ukuran sampel itu yang harus kita miliki itu minimal 30 untuk setiap kategorinya. Nah, selanjutnya yang poin ketiga yang menjadi acuan dalam proses menentukan ukuran sampel itu adalah dalam penelitian multivariat termasuk analisis regresi berganda, biasanya ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar daripada konsep atau variabel yang telah dibikin dalam penelitian. Misalkan variabel dalam penelitian tersebut itu 2, berarti 2 kali 10 untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat adalah untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai 30. Jadi misalkan nih kita pengen melakukan penelitian di dalam sebuah kelas yang isinya 30 orang ataupun 40 orang. Nah, kita bisa menggunakan penelitian eksperimental sederhana di mana jumlah sampel yang harus kita uji untuk menjadi bagian dari penelitian kita itu antara 10 sampai 20 orang gitu. Ataupun kita juga bisa sih sebenarnya menggunakan mereka semua ataupun jumlah populasi itu menjadi keseluruhan sampel ataupun biasanya disebut sampel jenuh. Nah, biasanya sahabat juara, ketika kita menentukan sampel ataupun menentukan besarnya ukuran sampel dilihat dari populasi, kita biasanya berpedoman bahwasanya itu tergantung seberapa besar ketelitian dari seorang peneliti tersebut dan seberapa kesalahan yang bisa dimaklumi ataupun kesalahan yang diinginkan oleh peneliti. Nah, biasanya dalam penelitian sosial kesalahan umumnya adalah 5% ataupun 0,05 dari jumlah populasi yang menjadi objek penelitian sahabat juara sekalian. Nah, misalnya nih salah satunya adalah jumlah populasi di jurusan sosiologi yang ingin saya teliti itu misalkan 125 orang dengan tingkat kesalahan yang ingin saya teliti itu 5% atau 0,5. Maka
bisa dilihat dengan rumus ini didapatkan 95 orang untuk dijadikan sampel dalam penelitian yang akan kita lakukan gitu. Kalau tadi saya menyebutkan ketika saya pengen tahu berapa banyak sampel dalam jurusan sosiologi yang ingin saya gunakan untuk penelitian, itu menggunakan rumus ini. Jadi sahabat juara juga bisa menggunakan rumus ini. Sebenarnya ada banyak rumus sih untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian. Dan biasanya kalau berhubungan dengan angka itu ada di penelitian kuantitatif. Sedangkan kalau di penelitian kualitatif banyak sekali menggunakan ukuran sampelnya itu adalah sampel yang non probabilitas. Apa sih sebenarnya sampel yang non probabilitas itu? Nah, nanti ada pembahasan selanjutnya di video ini. Jadi bagian populasi dan sampel itu harus ada di dalam rangkaian sebuah penelitian. Nah, selanjutnya dalam proses penentuan sampel itu ada dua macam, yang namanya probabilitas sampling dan non probability sampling. Probability sampling ini artinya penentuan sampel di mana ia memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota dari sebuah populasi untuk menjadi sampel. Jadi setiap orang di dalam sebuah populasi itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Sedangkan kalau non probability sampling itu tidak semua orang di dalam sebuah populasi itu punya kesempatan untuk menjadi sampel. Jadi ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh individu ataupun anggota dari sebuah populasi ketika ia ingin menjadi bagian dari sampel probability sampling dalam sebuah penelitian. Biasanya non probability sampling ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya apa aja sih yang ikut serta di dalam probability sampling? Nah, yang menjadi bagian dari probability sampling ini ada 5 macam. Yang pertama itu simple random sampling. Jadi ini sampel yang sangat mudah sih dalam penentuan sampel di dalam sebuah populasi, karena ini bersifat random atau acak. Jadi setiap orang itu bisa aja menjadi sampel dari sebuah populasi yang akan diteliti. Jadi nggak perlu ada kriteria ataupun apa dan sebagainya. Maka di bagian simple random sampling ini sangat mudah dan mungkin juga bisa digunakan ketika sahabat juara ingin melakukan penelitian-penelitian yang cukup sederhana. Nah, selanjutnya itu ada sampling sistematis. Biasanya di dalam penentuan ukuran sampling dengan menggunakan sampling sistematis, sahabat juara perlu menentukan urutan ataupun proses pengambilan sampel. Misalkan tadi saya contohkan ada 125 orang di dalam populasi jurusan sosiologi yang ingin saya teliti. Nah, ketika saya menggunakan sampling sistematis, misalkan saya pengen mengambil dengan urutan genap gitu, nomor genap. Jadi kita bisa mulai dari 2, 4 dan seterusnya. Nah, itu yang namanya sampling sistematis. Kemudian yang ketiga ada yang namanya proportionate stratified random sampling. Nah, ini sebenarnya sedikit mirip dengan simple random sampling. Cuma yang membedakan adalah ada strata yang digunakan di dalam proses pengambilan sampel dengan proportionate stratified random sampling. Jadi misalkan kita pengen meliti nih di sebuah perusahaan tirta husada, misalkan ada 1000 orang, di dalamnya ada misalkan marketing, produksi, manajemen misalkan. Nah, bagian marketing, manajemen, produksi itu namanya strata yang kita gunakan dalam proses pengambilan ataupun pengukuran sampel yang akan kita gunakan di dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ada disproportionate stratified random sampling. Ini sebenarnya nggak jauh beda sih dengan yang nomor 3. Cuma yang membedakan adalah tingkat heterogennya dari sebuah populasi yang ingin kita teliti. Misalkan tadi di perusahaan tirta husada itu tingkat pendidikan karyawannya itu mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2 dengan jumlah ketimpangan di mana jumlah S1 dan S2 itu misalkan hanya puluhan orang saja. Jadi yang puluhan orang itu tadi bisa kita gunakan sebagai keseluruhan sampel tanpa kita mengambil bagian-bagian dari jumlah S1 ataupun S2. Sedangkan bagian yang karyawan mungkin dari SD, SMP, SMA itu kita perlu
menentukan berapa banyak yang akan kita jadikan sampel dalam sebuah penelitian gitu. Kemudian selanjutnya ada cluster sampling. Nah, cluster sampling ini digunakan ketika kita ingin meneliti dengan populasi yang sangat luas, misalkan satu provinsi. Ketika kita menentukan sampel probabilitas dalam ukuran populasi satu provinsi, kita perlu menentukan cluster ataupun daerah mana yang akan menjadi sampel dari sebuah penelitian yang akan kita lakukan. Jadi nggak semua daerah yang akan kita teliti, melainkan daerah-daerah tertentu atau klaster tertentu saja yang ingin kita jadikan sampel dalam sebuah penelitian. Nah, itu tadi mengenai sampel-sampel yang masuk dalam probabilitas sampling. Selanjutnya, yang masuk di dalam non-probabilitas sampling atau sampel yang harus punya kriteria ataupun harus punya ciri tertentu untuk menjadi sebuah sampel dalam sebuah penelitian. Yang pertama itu adalah sampling kuota, di mana ketika kita ingin meneliti misalkan sebuah populasi, kemudian kita menggunakan sampling kuota, artinya kita membatasi jumlah dari setiap populasi tersebut, misalkan 10 orang setiap sekolah untuk meneliti. Misalkan nih kita pengen meneliti seberapa besar tingkat belajar siswa SMA se-Jawa Tengah. Nah, mungkin kita bisa menggunakan sampling kuota dalam artian kita ambil berapa sekolah dan setiap sekolah itu kita beri berapa kuota. Misalkan satu sekolah itu 10 dikali berapa jumlah sekolah yang kita akan jadikan sampel dalam sebuah penelitian tersebut yang bisa menjawab populasi SMA se-Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, sampling insidental. Jadi ini sebenarnya nggak perlu ada ciri ataupun karakter khusus ketika kita menggunakan sampling insidental. Misalkan nih kita pengen tahu seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan puskesmas untuk pengunjung yang pertama kali. Nah, kita mungkin insidental aja dengan menunggu calon pasien yang datang ke puskesmas tertentu yang kita jadikan lokasi penelitian, dan kita bisa menanyakan sebelum dia masuk ke puskesmas tersebut. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita menentukan sampel insidental. Artinya kita nggak perlu ada ciri ataupun kriteria khusus untuk menentukan sampel dalam sebuah penelitian tersebut. Jadi insidental aja sih. Kemudian yang ketiga, sampling purposive. Nah, sampling purposive ini kita perlu menentukan kriteria-kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh si sampel itu untuk bisa menjadi bagian dari sampel dari yang akan mewakili populasi yang kita teliti. Jadi di sini dia harus punya kriteria yang bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Biasanya ketika peneliti menggunakan purposive sampling, dia sudah punya kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki oleh para calon sampelnya ketika ia pengen menjadi bagian dari sampel sebuah penelitiannya gitu. Jadi tidak bisa sembarangan ketika dia tidak bisa memenuhi kriteria. Misalkan nih peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat daya tahan mesin mobil di sebuah perusahaan X gitu. Yang menjadi sampel penelitian pasti ya misalkan yang paham juga tentang dunia permesinan, misalkan teknisi ataupun sebagainya. Jadi nggak asal sembarangan orang bisa menjadi sampel ketika sahabat juara menggunakan teknik sampling purposive. Nah, selanjutnya itu adalah sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini sebenarnya mirip-mirip dengan seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Misalkan biasanya kalau sahabat juara menggunakan penelitian-penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi yang sedikit, misalkan satu kelas dengan jumlah 30 orang. Nah, bisa juga menggunakan sampling jenuh di mana setiap anggota populasi tersebut itu bisa menjadi sampel. Itu namanya sampel jenuh. Dan yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel di mana dari mulai hal kecil sampai menjadi besar seperti bola salju. Jadi biasanya kalau kita menggunakan teknik snowball, dari satu orang sebagai informan kemudian bergulir terus ke informan-informan selanjutnya, di mana informasi yang didapatkan itu semakin besar dan semakin dalam, yang bisa menjawab rumusan masalah ataupun yang bisa menjawab penelitian sahabat juara sekalian. Nah, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh sahabat juara ketika menentukan sampling dalam sebuah penelitian. Dua hal penting itu adalah tingkat
ketelitian, dan tingkat keyakinan. Seberapa besar ketelitian peneliti akan menentukan seberapa tajam juga ataupun seberapa berhasil juga penelitian yang dilakukan, dan seberapa yakin peneliti terhadap hasil yang didapatkan akan mengurangi tingkat kesalahan dari penentuan sampel di sebuah penelitian. Jadi dua hal ini penting banget untuk sahabat juara ketahui ketika sahabat juara menentukan sampling di dalam sebuah penelitian. Nah, itu tadi mengenai populasi dan sampling di dalam sebuah penelitian. Jadi ini sebenarnya bagian dari bab 3 di dalam sebuah penelitian ataupun skripsi ataupun tesis, disertasi dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.